Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari dengan nomor induk mahasiswa 8568910059. Baiklah, untuk memenuhi praktikum IPA tentang sifat cahaya. Langsung saja, sifat cahaya yang pertama. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus, yang untuk membuktikan bahwa berkas cahaya bergerak dalam garis lurus dan tidak berbelok-belok kecuali ada penghalang. Alat dan bahannya berupa 3 lembar kardus bekas, senter, dan paku untuk melubangi kardus bekas tersebut. Cara kerjanya, lubangi bagian tengah ketiga kardus bekas dengan ketinggian yang sama persis. Kemudian, tegakkan ketiga kardus tersebut secara sejajar dengan jarak masing-masing sekitar 10 sampai 15 cm. Kemudian, nyalakan senter di ujung belakang kardus pertama. Intip atau lihat dari ujung kardus ketiga. Hasil pengamatan dapat kita lihat saat lubang kardus sejajar, cahaya yang dihasilkan tampak jelas dan lurus. Uji coba kedua yaitu geser salah satu kardus dengan tidak sejajar. Hasil pengamatannya itu saat salah satu karton digeser atau tidak sejajar, cahaya lilin tiba atau orb menghilang karena terhalang oleh badan kartun. Sifat cahaya kedua yaitu cahaya menembus benda bening dengan tujuan mengetahui kemampuan cahaya melewati berbagai jenis medium antara benda bening dengan benda gelap. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu senter, gelas kaca bening yang berisi air jernih, dan buku tebal. Cara kerjanya, sorotkan cahaya senter ke arah dinding yang agak gelap. Kemudian letakkan gelas bening berisi air di depan senter, di antara senter dan dinding. Amati apakah cahaya muncul di dinding. Dapat kita lihat cahaya senter dapat menembus gelas sehingga tampak jelas di dinding. Percobaan yang kedua yaitu kita letakkan buku tebal atau amati kembali dinding tersebut. Dari hasil pengamatan, sebaliknya saat dihalangi buku tebal, cahaya sama sekali tidak bisa menembus dan justru membentuk bayangan. Yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Tujuannya untuk membuktikan bahwa cahaya akan memantul kembali ketika mengenai permukaan yang mengkilap atau rata. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama senter, kemudian cermin datar, cara kerjanya yaitu arahkan cermin ke dinding atau langit-langit ruangan. Kemudian nyalakan senter dan sorotkan cahaya tepat ke permukaan cermin datar dengan posisi agak miring. Amati kemana arah pantulan cahaya tersebut pergi.
hasil pengamatan yaitu berkas cahaya dari senter yang mengenai cermin akan membalat dan membentuk titik cahaya baru di dinding atau langit-langit. Ini membuktikan terjadinya pemantulan teratur. Yang keempat yaitu sifat cahaya dapat dibiaskan atau refraksi, di mana tujuan membuktikan bahwa cahaya dapat berbelok ketika melewati dua medium yang kerapatannya optiknya berbeda, udara dan air. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu gelas bening yang telah saya isi dengan air dan sebuah pensil. Cara kerjanya itu isi gelas bening dengan air hingga sekitar 3/4 penuh. Kemudian masukkan pensil ke dalam gelas tersebut dalam posisi miring atau bersender pada dinding gelasnya. Ketiga, lihat posisi pensil dari arah samping gelas atau sejajar dengan permukaan air. Dapat kita amati yaitu pensil yang dimasukkan ke dalam air akan terlihat patah atau lebih besar di dalam air dibandingkan dengan aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya merambat dari medium udara ke medium air yang lebih rapat, sehingga kecepatan cahaya melambat dan arahnya dibelokkan. Baiklah, itulah tadi hasil praktikum saya. Dapat disimpulkan bahwa cahaya merambat lurus hanya terlihat saat ketika lubang karton berada di dalam satu garis lurus. Yang kedua, menembus benda bening. Cahaya senter tetap lolos melewati gelas berisi air namun terhenti oleh benda gelap. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan, di mana berkas cahaya senter membalik setelah mengenai permukaan cermin datar. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan, di mana pensil terlihat patah atau bengkok saat dimasukkan ke dalam air karena pembelokan arah rambat